Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Rozana atau lebih akrab disapa Bu Ii. Saya merupakan salah satu pendidik dari RA Masito Jepang, Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin ikut berpartisipasi untuk memberikan uraian singkat tentang peran pendidik di era digital pada dunia pendidikan anak usia dini. Sebelum kita bahas tentang hal tersebut, kita ulas dulu yuk siapa sih anak usia dini itu. Anak usia dini merupakan anak dengan usia 0 sampai 6 tahun. Pada usia ini, pendidikan sangatlah penting. Sayangnya, masih ada beberapa orang yang menganggap sebelah mata profesi guru PAUD. Padahal pendidikan PAUD ini merupakan pondasi paling dasar. Pondasi dasar inilah yang akan menjadi kunci untuk kesuksesan di tingkat pendidikan selanjutnya. Apalagi di era digital seperti sekarang, peran pendidik PAUD sangatlah penting untuk mempersiapkan dan membekali anak agar bisa melewati tantangan zaman yang selalu mengalami perubahan. Guru PAUD di era digital membutuhkan kemampuan yang saling berkesinambungan satu sama lain, seperti interpersonal, kreativitas, dan tentu saja kemampuan menggunakan teknologi. Nah, guru PAUD bisa memanfaatkan aplikasi atau platform edukasi yang sudah banyak tersedia, seperti Canva, CapCut, YouTube. Nah, banyak kan pilihannya. Aplikasi tersebut bisa membantu untuk pengenalan pembelajaran, seperti pengenalan menulis, pengenalan membaca, dan pengenalan berhitung. Semua itu bisa dikemas menjadi video pembelajaran atau permainan edukasi online, sehingga guru bisa menyampaikan materi pembelajaran secara variatif, menarik, dan tentu saja relevan bagi anak-anak didik. Dan ini akan membuat mereka merasa senang dan tidak bosan saat belajar. Nah, kebetulan saya sering mempraktekannya ketika mengajar di RA Masito Jepang. Yuk simak cuplikan videonya. Tara! Seperti yang terlihat, kami hanya ada beberapa TV dan laptop. Jadi mau tidak mau anak-anak memang harus bergantian menggunakannya. Tapi ini sekaligus bisa menerapkan nilai-nilai positif pada anak seperti kejujuran, kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab. Nah, video cuplikannya sengaja kita percepat ya, karena durasi. Nah, tadi yang sedang mereka pelajari itu, saya mencoba menggunakan H5P. Berikut ini H5P-nya. Nah, yang saya ambil contoh ini ketika tema tentang wisata. Saya memasukkan beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi ke dalam H5P, dan anak-anak nanti memilih tempat-tempat wisata mana yang bisa dikunjungi dan tidak bisa dikunjungi. Caranya cukup diklik. Nanti ketika sudah diklik semua akan terlihat, dia akan mendapatkan bintang berapa. Di paling bawah itu nanti akan terlihat dia betul berapa tempat-tempat yang dipilih. Kemudian untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini, biasanya anak-anak saya ajak untuk nonton video-video edukasi yang memiliki nilai-nilai moral yang bagus untuk anak. Seperti ini contohnya. Setelah menonton video tersebut, anak-anak langsung diajak untuk praktek apa yang sudah tadi ditonton. Jadi selain mereka menyaksikan, mereka juga akan mempraktekannya langsung dengan teman-teman secara bergantian. Dari contoh video sederhana itu tadi bisa kita lihat bahwa peran guru di era digital pada pendidikan anak usia dini diantaranya: 1. Sebagai fasilitator. Fasilitator yang harus bisa memanfaatkan berbagai media dan platform edukasi untuk membantu proses belajar anak dan juga untuk membantu mengembangkan keterampilan sosial emosionalnya. Dan yang kedua, sebagai pembimbing dan pengarah pemanfaatan teknologi, karena anak butuh dibimbing dan diarahkan agar mereka tidak terpapar konten negatif yang tidak sesuai usia mereka.
Perlu disampaikan juga bahwa penggunaan teknologi juga ada manfaat dan ada kerugiannya, dan itu anak sudah harus tahu dari sejak usia dini. Yang ketiga, sebagai mediator dan penengah, dengan memperkenalkan berbagai media pembelajaran kepada anak, ini akan membuat mereka lebih mudah memahami materi yang diberikan. Nah, peran yang keempat adalah sebagai kolaborator dengan orang tua. Jadi, setiap hari saya membuat rangkuman video tentang kegiatan pembelajaran sehari yang sudah dilakukan anak-anak. Itu sebagai komunikasi untuk orang tua, agar mereka juga tahu perkembangan anak mereka di sekolah. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah guru sebagai role model positif untuk anak. Guru harus menjadi contoh yang bisa menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam menggunakan teknologi. Nah, itu tadi hanya contoh sederhana yang biasanya saya terapkan di tempat saya mengajar, yaitu di RA Masito Jepang. Saya yakin guru-guru PAUD di luar sana banyak sekali yang lebih kreatif dan lebih berinovatif. Nah, pesan singkatnya untuk semua guru termasuk saya, yuk tetap semangat upgrade diri kalian dan jangan pernah bosan untuk mencari ilmu-ilmu baru di luar sana. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.